Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, не suci, damai sejahtera bagi semua. Bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus pasal 9 ayat 17 sampai 31. Mari perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Kata seorang dari banyak itu, Guru, anakku itu kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus itu kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak ini kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera tergoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama lagi ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air dan membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah tiba di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan kuat berdoa." Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ ke dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia." Tiga hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu.
Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat berliturgi dan juga mendengar firman Tuhan. Saya ucapkan sama anak saya yang satu ini datang, putra daripada Pak Liung ke sini. Siapa mas namanya mas? Christopher. Ya, selamat datang. Ya, kamu belajar bersama dengan kami dalam gereja Rasuliah. Saudara, menjadi orang Kristen itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi ada perjuangan, ada usaha untuk makin hari makin meningkatkan dada kita, meningkatkan kalbu kita, membersihkan nos atau pikiran kita di hadapan Allah. Berarti kalau demikian menjadi orang Kristen itu harus maju. Maju di dalam pengetahuan, maju di dalam kebatinannya, dan maju di dalam langkahnya. Sehingga dengan demikian kita ini mengerti mengenai kehendak Allah di dalam kalbu kita. Jadi kalau demikian, menjadi orang Kristen itu tidak hanya bicara, tetapi segala apa yang diajarkan oleh Allah melalui imamnya yang terdapat dalam gereja itu harus diimplementasikan. Di dalam bacaan tadi kita dapat melihat di dalam Markus 9 ayat 17 sampai ke 31 nyata sekali. Di sana disampaikan ada orang yang sakit tuli dan bisu. Nah, sakit ini dapat kita implementasikan dan dapat kita mengerti dalam dua hal. Yang satu secara literal, ya memang sakit, dan memang bisu dan tuli. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa bicara. Artinya dia tidak bisa mendengar. Ya, terhadap apa yang dia dengar. Nah, kalau itu diimplementasikan di dalam kehidupan rohani, bisu dan tuli, ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa dan sangat parah di dalam kehidupan manusia. Mengapa dikatakan parah? Karena dengan tidak bisa bicara artinya tidak berkomunikasi. Maka orang lain tidak akan mengerti apa yang menjadi maksud kalbu kita. Apa yang ada di dalam dada kita tidak mengerti. Artinya bahwa orang ini tidak pernah berdoa. Orang ini tidak pernah berkomunikasi. Orang ini tidak pernah menjerit kepada sosok yang adiluhur, kepada sosok yang suci, kepada sosok yang mulia, yaitu Allah. Padahal doa itu adalah merupakan napas dari kehidupan kita. Lah, kalau orang tidak pernah berdoa, maka orang itu mati batinnya. Orang itu gelap kalbunya. Dan orang itu tidak tahu apa yang harus dijalankan di dalam hidup ini. Artinya apa? Orang ini tidak mengerti bagaimana menuju Paran atau menuju sangkar. Jadi kalau demikian, perlu dimelekat supaya bisa bicara dan mendengar
Orang tuli kan tidak mendengar. Jadi apa? Tidak mengerti suara ilahi yang dibisikkan di dalam kalbu. Kalau orang itu tidak pernah berkomunikasi dengan Allah, tidak pernah berdoa, orang itu mati dadanya, mati kalbunya, mati pikirannya, sehingga tidak mengerti maksud Allah di dalam kehidupannya. Dia mengatakan, sudah kubawa anakku ini kepada murid-muridmu. Siapa sih batin orang tua kalau melihat anaknya sakit? Apalagi kalau umat itu bergoncang-goncang di dekat air dan api. Ini adalah merupakan kondisi yang sangat luar biasa bahayanya bagi anak ini. Makanya orang tuanya datang kepada murid-muridnya, tapi dikatakan tidak dapat disembuhkan. Mengatakan apa? Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau? Berarti kalau demikian, selama Yesus ada di tengah-tengah mereka, wejangan-wejangan adiluhung, ajaran-ajaran suci itu telah disampaikan. Tetapi ajaran suci itu tidak tertancap tanam di dalam kalbunya. Sehingga apa? Kurang percaya. Jadi tidak dapat disembuhkannya ketika minta pada para murid karena kurang percaya. Jadi kalau bukan faith atau iman, penyerahan secara total kepada Allah itu adalah merupakan kunci dan fondasi kita untuk mendapatkan jawaban. Ya, untuk mendapatkan jawaban. Coba kita lihat di dalam Markus tadi, Markus 9 ya, Markus 9 ayat 17 sampai yang ke-31 yang demikian bunyinya ya. Yang demikian bunyinya. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia keraskan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta pada murid-muridnya supaya murid-muridmu supaya mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadapmu? Bawalah anak itu kemari. Berarti kalau demikian Yesus telah memberikan ajaran adiluhung, memberikan contoh hidupnya, juga mujizat-mujizat telah dilakukan. Tetapi karena hatinya itu bisu, hatinya tidak pernah komplain dan mati, maka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tetap aja beban, tetap aja keras kepala, tetap aja tidak mau mendengar dan tidak mau menyerukan apa yang ada di dalam kalbunya pada Allah. Nah, orang ini adalah orang yang mati, ya, mati kalbunya, kurang peka di dalam hidup mereka. Lalu katakan, ya,
yang membawa kepadanya waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoyang-goyangkan, dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak kecil. Artinya apa? Artinya sudah kerasukan roh itu sejak kecil. Makanya dikatakan, jikalau kau dapat sembuhkan anak itu. Katamu jikalau. Tidak ada satupun yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya Bapak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Berarti kalau demikian, iman itu adalah merupakan suatu pondasi, dasar dan jaminan untuk dapat dijawab apa yang menjadi kerinduannya. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak hanya percaya, tetapi menyerahkan dan tidak berpikir apapun kecuali Allah di dalam kalbunya. Makanya para bapak gereja menekankan puja Yesus itu supaya apa? Supaya di dalam kalbu orang itu senantiasa mensematkan nama Yesus. Sehingga dengan demikian, orang itu selalu bergandengan tangan dan selalu masuk di dalam penyatu tunggal dengan Allah. Sikap yang masuk di dalam kehidupan Allah inilah yang menjadikan orang itu peka, yang menjadikan orang itu sadar, yang menjadikan betapa pentingnya berkomunikasi yang diimplementasikan pada ibadah-ibadah di dalam gereja. Nah, melalui ibadah inilah saudara, melalui sembahyang inilah saudara, melalui doa inilah saudara, menjadikan kita ini tidak bisu, menjadikan kita ini hidup dan bergandengan tangan dengan Allah. Nah, minggu ini adalah minggu John 15 atau Yohanes Sang Tangga. Artinya apa? Artinya kita ini harus selalu naik dan menaikkan iman kita, kerohanian kita, dedikasi kita, hidup kesucian kita di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya kehidupan orang percaya ini adalah kehidupan yang harus maju untuk mencapai kesempurnaan di dalam Allah. Makanya Nilos pernah mengatakan bahwa di dalam kehidupan orang Kristen itu sebagaimana Allah itu selalu berekstasi dalam dirinya sendiri, manusia juga berekstasi dalam dirinya sendiri, yaitu keluar dari dalam dirinya sendiri menuju dirinya sendiri di dalam kasih. Tetapi apapun yang dilakukan oleh manusia tidaklah sampai dan tidak mungkin menuju pada kesempurnaan penuh. Karena itulah manusia tidak dapat menjadi Allah, tapi menjadi seperti Allah. Itu adalah puncak ekstasi daripada manusia. Nah, kedatangan Sang Sabda ini yang terimplementasi dengan menyembuhkan orang yang sakit, bisu, dan tuli ini mengajak kita supaya lebih peka, melek batinnya, melek pikirannya, melek perbuatannya, melek kehendaknya, yang semuanya itu adalah mengimplementasikan Allah. Jadi kan demikian contoh mengenai anak yang sudah disembuhkan ini adalah menunjuk pada artian bahwa kita diarahkan untuk maju. Jangan bisu dan jangan tuli.
tetapi upayakan dada kita ini selalu berteriak kepada Allah supaya kita dapat mendengar apa yang Allah kehendaki di dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu hidup suci, yaitu hidup murni. Lah caranya gimana? Nah makanya di sini perjamuan kudus, sakramen-sakramen lain di dalam gereja ini sangat penting dan maha penting. Sangat penting karena melalui sakramen-sakramen itulah kita dibawa masuk kemana? Penyatu tunggalan. Dengan masuknya hidup kita di dalam hidup Allah melalui Kristus inilah, maka kita akan dituntun kepada terang ilahinya dan kita selalu dapat berenang di dalam kasih ilahi. Juga dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini, demikian, ya, ketika Yesus, ya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkumur, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar. Keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Jadi penyerahan ini yang menjadikan dampak yang luar biasa. Allah berkarya dan menyembuhkan anak yang sakit tadi. Lalu roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu. Dengan hebatnya, anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga orang banyak itu berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, dan ia bangkit sendiri. Prinsip yang dapat kita ambil di sini adalah menyerah total kepada Allah dengan penuh kasih, maka jawaban akan diberikan pada kita. Jadi orang percaya ini harus selalu meningkat dan jangan menjadi bayi terus, tetapi dewasalah supaya kita peka hidup bersama-sama dengan Allah, yaitu dalam hidup dalam kesucian. Be strong dan be good Christian, supaya kita tetap taat dan patuh di hadapan Allah dalam keadaan apapun, supaya Allah berkenan menyembuhkan kita sebagaimana Allah menyembuhkan orang yang sakit, anak yang sakit bisu, supaya kita mendengar dan tahu sangkan atau sangkalan hidup kita di hadapan Allah. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Maria